Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Eva. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya. Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Di video ini kita akan membahas materi kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran pertama. Nah, sudah siap dengan alat tulisnya? Sekarang, jika ada yang belum siap alat tulisnya, Bu Eva tunggu ya. Bu Eva hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah siap semua? Baiklah, sekarang kita memulai belajarnya. Indonesia adalah negara yang sangat kaya, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Indonesia memiliki kenampakan alam yang sangat indah dan bermacam-macam jenisnya. Indonesia juga memiliki keragaman jenis suku yang tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia juga memiliki keanekaragaman pakaian adat. Setiap daerah atau provinsi memiliki ciri khasnya masing-masing. Semuanya indah dan unik. Sungguh kekayaan yang patut kita lestarikan. Bermacam-macam agama juga ada di negara kita. Ada agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Dan semuanya hidup damai di negara kita. Lalu apa lagi ya? Indonesia juga memiliki beragam tarian tradisional. Bahkan setiap provinsi memiliki lebih dari satu tarian daerah. Gerakannya pun unik dan indah. Wah, negara kita benar-benar kaya dengan kekayaannya dan pastinya dengan kebudayaannya. Selain itu, Indonesia juga memiliki rumah adat yang beragam. Setiap provinsi memiliki ciri khas tersendiri yang menambah kekayaan budaya kita. Berbagai keanekaragaman kekayaan budaya Indonesia dapat kita saksikan, salah satunya adalah di acara Pawai Budaya. Pawai Budaya yaitu kegiatan pertunjukan kebudayaan-kebudayaan dari berbagai provinsi di Indonesia. Nah, berbicara tentang pawai budaya, di buku kalian ada teks tentang pawai budaya. Nah, sekarang dibuka ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu paragraf saja. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan
rombongan pawai semangat. Dalam paragraf tersebut terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah artinya? Dalam bacaan atau teks terdiri dari beberapa paragraf, dan setiap paragraf tersebut terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok terdiri dari kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok biasanya hanya satu gagasan pokok dalam satu paragraf. Gagasan pokok bisa terletak di awal paragraf, atau tengah paragraf, atau bisa akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok tersebut. Gagasan pendukung biasanya lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf. Nah, baiklah, sekarang mari kita cermati setiap kalimat demi kalimat yang terdapat dalam paragraf tersebut. Setelah kita fahami dan kita cermati kalimat demi kalimat, maka dalam paragraf tersebut yang menjadi gagasan pokok yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, mengapa kalimat itu yang menjadi gagasan pokok? Karena itulah hal yang terpenting. Hal utama atau pokok atau inti yang dibicarakan dalam paragraf tersebut. Mari kita teliti kalimat-kalimat berikutnya. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalimat ini menjelaskan gagasan pokok yaitu kalimat pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Maka kalimat kedua ini kita sebut dengan gagasan pendukung. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Ini juga mendukung atau menjelaskan gagasan yang pertama tadi. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Sudah jelas, ini juga kalimat pendukung atau gagasan pendukungnya. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jadi, pada paragraf ini, gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sedangkan kalimat-kalimat lainnya merupakan gagasan pendukung. Indonesia terdiri dari keragaman budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Agar keberagaman tersebut terjaga dan terciptanya kehidupan yang rukun, kita harus memiliki sikap-sikap yang menghargai keberagaman. Contoh sikap menghargai keberagaman itu antara lain bergaul dengan teman tanpa membedakan suku. Kita harus berteman dengan siapa saja, walaupun berbeda suku. Karena perbedaan suku adalah anugerah yang harus kita syukuri. Walaupun berbeda-beda, kita tetap rakyat Indonesia. Contoh sikap selanjutnya adalah bergaul dengan teman tanpa membedakan agama. Kita boleh bergaul dengan penganut agama apapun,
asalkan kita tidak mengikuti kepercayaannya. Karena kita harus tetap rukun dan damai dengan sesama warga Indonesia. Nah, sekarang kamu diskusikan contoh-contoh lainnya. Selanjutnya, sikap apa sajakah yang tidak menghargai keberagaman? Nah, contohnya yaitu bergaul dengan teman yang sesuku saja. Tidak, ini adalah contoh yang tidak baik. Bisa menyebabkan perpecahan dan rusaknya persatuan. Ngeri. Sikap tidak menghargai keberagaman selanjutnya yaitu menghina teman yang berlainan suku atau agama. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Karena keberagaman yang ada adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga. Sikap menghina ini bisa menimbulkan pertengkaran dan rusaknya keharmonisan kita dalam bernegara. Karena kita harus bersatu dan menghargai keberagaman yang ada di negara kita. Selalu kompak dan bahu-membahu untuk membangun bangsa. Bila seluruh warga negara saling menghargai keberagaman, maka di negara kita akan terwujud kerukunan, perdamaian, dan persatuan. Nah, demikian dulu materi kita di pembelajaran pertama ini. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatannya, dan berbakti kepada orang tua. Dan tentunya jangan lupa ibadahnya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.